balik lagi di YouTube channel Daud Sagala. Hari ini kita sambungin dari konten yang sebelumnya, masih tentang kegagalan seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, masih dengan narasumber yang sama, ada Pak Daud dan juga Pak Habi. Tapi sebelum mulai ke pembahasan, kalian harus subscribe juga YouTube channel Daud Sagala, komen dan juga like serta share supaya nanti konten-konten kita bisa bermanfaat untuk semua penonton-penonton. Oke? Nah, balik nih ke narasumber kita. Baik. Pak Daud dan juga Pak Habib. Oke, kemarin kita terakhir membahas mengenai kegagalan dan juga beberapa motivasi dari kalian ya untuk yang baru memulai bisnis. Nah, aku bakal tanya lebih detail lagi nih kira-kira tentang seluk-beluk dunia entrepreneur ke kalian gitu ya. Nah, pasti waktu mau memulai bisnis ada menentukan tempat. Iya. Ya kan, menentukan tempat kira-kira survei ataupun gimana soal tempat yang akan kalian bangun gitu ya untuk buka bisnis kalian itu sesuai dengan jenis-jenis bisnisnya gitu. Pernah nggak sih kalian merasa kalian tuh salah nih memilih tempat ini untuk buka bisnis gitu, salah gitu menurut kalian? Akhirnya dia nggak menghasilkan profit apapun ataupun sepi ataupun lain segala hal. Pernah nggak merasa seperti itu? Siapa dulu nih? Pak Daud dulu. Oke, kalau saya sih kita pernah ya memilih tempat itu salah. Misalkan dulu saya itu pernah buka satu kafe ya di Medan, dan ketika dibuka itu booming ya, booming, terus revenue-nya juga sangat lumayan. Terus kepikiran untuk membuka cabang. Nah, kita buka cabangnya itu masuk ke mall. Nah, waktu di mall itu kita salah memilih lokasi. Ya, lokasinya itu bergabung bersama, ada yang jual kita kuliner, tapi di situ ada jual pakaian, terus jual obat-obatan seperti itu, ya, vitamin-vitamin itu. Nah, akhirnya ya memang nggak ada pilihan ya, ya memang di situ kita kalah gitu. Ya, jadi kalau menurut saya tempat itu sangat penting gitu, sangat penting salah satunya kalau untuk kita berbisnis konvensional, beda dengan online ya. Kalau berbisnis konvensional itu tempat sangat penting. Sama juga dulu pernah juga teman saya buka spa ya, saya ikut juga join di Rantau Prapat. Awalnya kalau spa itu kan, kalau dia spa itu kan lebih menjaga privasi ya tempatnya ya, menjaga privasi, karena nggak semua orang merasa nyaman dengan privasi yang terbuka gitu. Nah, dia pilih lokasi di ruko yang awalnya dia lihat privasinya ini sangat baik. Ya, akan tetapi ternyata setelah dia ambil ruko itu dan dia buka, ternyata di situ 1 tahun kemudian buka semacam kayak Pujasera gitu, kayak food court gitu. Nah, tadinya rukonya itu nggak ada yang mau, kosong gitu kan kompleknya. Nah, ketika dia dibuka di situ Pujasera, kalah dia. Ya. Artinya kalau yang dari saya tangkap itu menurut Pak Daud, penentuan gagalnya lokasi itu kita pilih itu kira-kira jangka waktunya berapa lama? Misalnya itu artinya karena kompetitor ya kalau yang itu? Ada yang karena kompetitor, karena artinya kita salah dalam memilih tempat gitu. Kalau bisnis kita bisnisnya tergantung bisnis kita apa gitu ya. Kalau misalkan bisnis kita itu bisnis kuliner misalnya kan, kita harus mengambil tempat di lokasi yang misalkan areanya mungkin seputar perkantoran, terus mungkin yang gampang diakses, parkirnya baik gitu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi bukan karena kompetitor gitu, tapi karena tempat kita itu harus sesuai. Kalau kita buat bisnis yang membutuhkan privasi misalkan kayak entertain ya, KTV mungkin, terus spa ya, klub, dia harus tempatnya lebih private gitu kan. Nah, kalau tempat bisnisnya misalnya toko handphone gitu ya, dia jangan tempatnya tersembunyi, dia harus justru yang paling depan gitu kan, ya, paling depan, terus kalau bisa yang paling banyak jalan gitu ya, orang lewat gitu. Itu jadi kalau menurut saya ya. Kalau menurut Pak Abi?
Kalau menurut saya pemilihan tempat itu penting juga, cuman di harga sebenarnya, di biaya Di biaya pembelian lokasinya, pembelian tempatnya atau sewa tempatnya. tempatnya. Cuman kalau untuk lokasi kemarin saya mikir nggak terlalu ini sih, tergantung teknik marketing yang mau dipakai. Iya. Tergantung Marketingnya teknik ya. marketing, terus tergantung sama jenis bisnisnya juga tadi. Iya. Beberapa memang cari yang tempat yang agak Private, private, ada ada yang memang harus di yang eye catching langsung dilihat orang gitu. Artinya dia tergantung jenis usahanya apa. jenis usahanya, ya. tergantung balik lagi. Nah, setelah Jenis usaha dan budget menurut saya. Budget ya betul. Dan setelah Bapak bilang budget tadi, saya jadi mikir, artinya kalau kita berani nih, misalnya kita nyewa di pinggir jalan, lumayan pricely nih budgetnya. Ada resiko nggak sih menurut kalian? Walaupun dari pinggir jalan nih, tapi Bisnisnya Kalau apa dulu? juga- Iya, tergantung bisnisnya. misalnya bisnis ponsel. Kalau dia jual unit handphone, ya. Kalau dia jual unit handphone di pinggir jalan, kalau dia pengadaan rukonya itu beli, ya 50-50 tergantung ya. Jadi dia mungkin membeli ruko itu tentu perhitungan pembebanan ke laporan keuangannya kan jadi dibagi misalnya selamanya gitu kan. Kalau kontrak misalnya kontraknya 300 juta ya, dia 1 tahun, kan tentu biaya sewa itu akan dibagi 12. Nah tentu itu akan mempengaruhi dia dalam menentukan harga nantinya. Iya, betul. Ya, karena bahwa cost dia itu ya HPP dia itu sudah dipakai atau tidak pakai rukunya harus ada cost di dalamnya gitu. Jadi apakah boleh misalnya mengambil ruko untuk bisnis handphone aksesoris? Ya boleh saja. Ya tergantung marginnya. Kalau dia buat aksesoris, bayangkanlah marginnya nanti 10.000 modalnya, dia jual nanti 100.000 gitu ya. Ya boleh-boleh saja kalau menurut saya. Tapi ya itu pasti akan mempengaruhi ke penetapan harga dia gitu. Oke, nah selanjutnya saya mau nanya nih, setelah bertahun-tahun nih Pak Daud, juga Pak Habib baru beberapa bulan lah kita bilang ya, artinya sudah mempekerjakan beberapa orang ya dengan segmen ataupun dengan kelas, ada yang sarjana, ada yang tamat SMA gitu kan. Kira-kira sampai sejauh ini atau sampai hari ini udah berapa karyawan yang dipekerjakan dari Pak Daud dulu? Pak Habib kali. Oh, Pak Habib. Kalau saya Kira-kira memperkerjakan orang itu untuk satu kafe kemarin ada 4 orang. 4. Itu bagian apa aja itu? Barista 2, Barista 2, waiters 2. waiters 2. Oh. Oke, kalau dari Pak Daud? Kalau saya total ya semua bidang usaha itu kurang lebih 300 ya. 300. Ya 300 orang. Nah, sampai adanya pandemi ini ngaruh nggak sih ke karyawan kalian gitu? Misalnya mereka harus dirumahkan gitu. Karena kan harus mensetelkan ya keuangan, terus pengeluaran gitu. Kira-kira berpengaruh ya? Berpengaruh, cuman kan balik lagi sama pengelolaan karyawannya. Biasanya kalau misalnya PPKM itu ngakalinya kan nggak bisa kita, misalnya nih PPKM kemarin tutup wajib jam 9. Iya. Dari paginya masih bisa main kan. bisa, Masih bisa main kan. Ya artinya kuatin di misalnya di Grab, di Gojek. Jadi ganti teknik pemasaran sih. Kalau misalnya mau gitu harus ngerumahkan karyawannya, kalau emang keadaan keuangannya memang lagi mendesak, ya udah nggak masalah di rumah. Cuman masih bisa diakali sebenarnya daripada di rumah. Oke. Terus selama mempekerjakan mereka ataupun merekrut mereka sebagai karyawan, pernah nggak sih merasa gagal ataupun merasa mereka mengkhianati lah gitu, salah pilih gitu, ternyata nggak sesuai gitu dengan ekspektasi gitu? Kalau dari saya ya selama melakukan rekrutmen ya memang pastilah pernah ya salah rekrut istilahnya ya. Jadi kadang-kadang buat kawan-kawan nih ya yang mau melamar, kadang-kadang memang lamaran itu dari surat lamaran itu dari CV-nya kita itu memang itu kesan pertama bagi kita untuk proses rekrutmen gitu ya. Jadi pada saat kita sudah rekrut, ketika kita melihat CV-nya kayaknya ini qualified gitu ya. Tapi
karena bisnis kita ini belum seprofesional mungkin perusahaan-perusahaan besar ya yang go public atau apa gitu ya. Kita kan tidak ada tes ya, tidak ada tes misalkan tes akademiknya, tes usernya, psikotesnya, tes kesehatannya gitu ya. Jadi ya artinya ya ketika kita rekrut itu memang kita sering tidak bisa membuat standardized salary itu ya seperti gaji yang pada umumnya misalnya based on UMR gitu. Ya, jadi kalau kami sih biasanya pernah salah pilih untuk posisi manajer ya. Nah, dari CV-nya bagus, ternyata tidak qualified. Ya, terus kasir misalnya. Ternyata kita lihat karena kita tidak punya psikotes ternyata korupsi. Ya, macam-macam gitu ya. Artinya juga menghadapi ratusan karakter yang berbeda-beda ya kan? Benar. Kalau dari Pak Abi pernah nggak? Kalau salah pilih karyawan belum pernah sih. Belum pernah. Ya? Belum pernah. Karena memang kalau untuk saya kan cuma kafe nih yang pakai karyawan. Kalau kafe sebenarnya cara pilih karyawan itu lebih ke ini. Pendekatan kita sama komunitas barista. Sama komunitas barista nanti ada aja tuh orang-orang yang qualified. Bisa kita ambil. Cuman mungkin perbedaannya antara Pak Habi dengan Pak Daud ini karena Pak Habi kan terjun langsung dan usahanya masih kafe itu gitu kan, masih dalam lingkup kecil gitu ya. Jadi lebih mudah untuk masuk ke karyawan. Lebih mudah di manage. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, minum dulu dong Cleo yang ya, haus juga siapin ya kan, haus juga kan. Haus juga. Ini minum Cleo ya. Cleo. Ya terus-terusan aja Cleo ya. Iya. Iya. Karena selain murah, ini yang paling bagus kualitasnya Pak. Oh, murah ini. Murah. Oh ya. Bisa pesan di bawah ini ya. Tolong dicantumkan ya Pak Cyber nomornya. Seger kan? Kayak Seger, apa ya? rasanya? Seger. Menghilangkan batu dari ginjal. Batu dari ginjal. Ada batu ya. Segar. Oke, nah tadi kita udah bahas nih tentang karyawan, kita udah bahas ya kan. Yang terakhir, salah satu bagian dari entrepreneur yang pasti melekat, marketing dan pemasaran. Pernah nggak kalian ngerasa gagal dalam melakukan pemasaran padahal kalian merasanya udah all out nih, tapi hasilnya ternyata nothing, nggak ada gitu? Pernah nggak? Gagal dalam pemasaran ya. Gagal dalam pemasaran itu kita baru dinyatakan gagal apabila revenue kita tidak bisa naik gitu ya. Ya pernah gitu ya, kayak kejadian yang tadi saya bilang yang waktu kita buka di mall ya, kita nyatakan gagal itu ya karena memang revenue-nya tidak naik. Kita sudah buat sistem promo, kita buat SMS blast, WA blast, ya terus kita buat voucher, ya tapi tidak bisa juga mengangkat ini kita gitu. Jadi kegagalan kita dari marketing itu paling sering itu apabila kita sudah lakukan promosi, sudah lakukan sales promotion misalnya dengan buy one ya macam-macam lah ya, dengan buat begitu juga tetap nggak ngangkat ya berarti something wrong lah ya. Itu dia. Jadi kalau kita mau buat promo sales ya, walaupun sudah maksimal kita lakukan, tapi memang karena tadi faktor keterkaitan tadi, baik itu dari tempat, baik itu masalah pelayanan, ya. Kalau pelayanan kita memang nggak bagus atau kualitas menunya nggak bagus, mau promo seperti apapun, ya kan, tetap nggak akan bisa ngangkat gitu. Artinya harus ada antara kuantitas ataupun kualitas. Kualitas ya. Kalau dari Pak Habi? Kalau dari saya pernah awal-awal itu gagal di marketing karena kan kalau ngomongin marketing artinya kita juga ngomongin target pasar. Benar. Target pasar kan kita nggak usah bilang yang segitiga itu. Kita ngomongin orang-orangnya lah. Bapak-bapak, anak muda, anak. Nah, kemarin saya pengen target pasarnya itu 3, semuanya diambil. Cuman karena artinya saya kalau pengen target pasarnya 3 itu semua orang diambil, saya marketingnya untuk 3 orang itu. Cuman karena ternyata yang datang itu malah banyak anak muda. Ya. Artinya semua yang udah dilakuin kemarin gagal semua.
Artinya harus ada inilah adaptasi dulu sebenarnya, adaptasi dulu, kita lihat konsumen kita siapa, dan baru bisa bikin marketing yang memang bisa bikin lengket inilah konsumen. Nah, kalau dari kalian ada nggak sih role model pengusaha gitu yang jadi patokan kalian, tokoh atau siapapun, ada nggak? Ada lah pasti. Ada siapa? Ada Kalau saya Riko Huang. Riko Huang. Kalau Pak Daud ada nggak? Enggak ada sih. Nggak ada ya, role modelnya diri sendiri ya? Enggak juga ya. Artinya saya ya melihat kalau saya sih melihatnya itu masing-masing gitu ya. Jadi nggak pernah mengidolakan misalkan si contoh Bob Sadino atau siapa Hairul Tanjung. atau Hairul Tanjung, nggak pernah mengidolakan seperti itu. Artinya iya case yang dia hadapi dengan case yang saya hadapin itu berbeda gitu kan. Oke, itu aja kira-kira pembahasan kita hari ini tentang kegagalan-kegagalan seorang entrepreneur, dari yang junior sampai yang senior, ya kan? Jangan gagal ya. Jangan gagal, itu artinya. Tapi nggak mungkin juga nggak gagal ya. Artinya kegagalan itu bukan suatu garis finish ya Pak? Belum. Bukannya? Belum. Bukan ya? Salah satu proses itu. Ya, Salah satu proses. Dan Oke. pasti akan gagal. Pasti akan gagal ya. Tapi gimana kita menyikapinya kan? Ya, sama kayak anak bayi aja, jatuh dulu ya, baru bisa jalan, Baru bisa jatuh, jalan. bangun sampai akhirnya dia bisa lari. Daud Sagala 2021. Ya. Oke ya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Bye.